Realisasi pengambil. Peneliti, Pak. Peneliti. Pelaporan Bapak di sini. Apa Pak tanggapannya? Ya ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan, bersatu menghadapi tantangan global yang tidak mudah. Ya, saya rasa itu. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya, ancaman nyawa pun saya hadapi, gitu, ya, karena saya pegang, ya, keilmiahan. Anda boleh berbohong terhadap di Indonesia ini, ya, orang-orang yang mendukung Anda, tetapi Anda tidak bisa berbohong tentang teknologi evolution. Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara dan diasingkan. UGM sudah 2 kali tidak datang menghadiri di PN, di sidang mediasi Pengadilan Negeri Solo atau Surakarta. Solo sama ya, Pengadilan Negeri Solo. Karena sekarang kalian seperti tisu untuk mencebok Jokowi, kotorannya Jokowi. Sangat disebut tisu. Kan kita dapati berapa kali mereka memasukkan dokumen, Bang. Ada satu nama dosen pembimbing, 2 tanda tangan berbeda. Nanti yang tersisa percaya Pak Joko Widodo tinggal bazirnya. Ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Barreskrim Mabes Polri betul-betul fokus serius memproses laporan ini. Jabarkan itu di depan hakim, di depan jaksa, di depan semua. Ijazahnya asli atau palsu, ayo kita buktikan di pengadilan. Alhamdulillah pihak kepolisian, saya acungkan jempol, sudah mulai proses. Tapi kelamaan, 6 bulan. Giliran Jokowi baru sehari udah diproses. Itu tidak sesuai dengan pasal 27 ayat 1 UUD 45. Bahwa setiap warga negara berkesamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Viral, riuh rendah soal ijazah palsu Jokowi. Kini Jokowi telah melaporkan Roy Suryo, Dr. Tifa, Egy Sujana dan juga Rismon Sianipar ke pihak polisi, dan tidak hanya di Jakarta, Roy Suryo CS juga dilaporkan ke polisi di Solo, Sleman dan Semarang. Rismon juga bertemu Rizik Sihab. Apakah UGM juga laporkan Roy Suryo? Ikuti terus informasinya. Tidak hanya di Jakarta, Roy Suryo CS juga dilaporkan ke polisi di Solo, Sleman dan Semarang. Ijazahnya dituduh palsu. Jokowi merasa Rina, saya direndahkan serendah-rendahnya. Rismon Sianipar bertemu Rizik. Presiden ke-7 RI Joko Widodo resmi melaporkan Roy Suryo CS atas dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah palsu. Mereka dituduhkan dengan pasal KUHP dan Undang-Undang ITE setelah tim hukum Jokowi menyerahkan 24 video sebagai barang bukti. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menuturkan kliennya melaporkan sejumlah pasal terkait tudingan ijazah palsu. Menurutnya, laporan terhadap Roy Suryo CS ditangani Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya. 5 orang yang dilaporkan ke polisi tersebut selain Roy Suryo ada inisial T, ES, RS dan K. Ternyata Roy Suryo CS tidak hanya dilaporkan ke Polda Metro Jaya, polisi di Solo, Sleman dan Semarang juga menerima laporan tersebut. Kami melaporkan ke 3 wilayah, masing-masing Polresta Surakarta, Polres Sleman, dan Polrestabes Semarang, kata Koordinator Alap-Alap Jokowi, Lalang Wardianto, Rabu tanggal 30 April tahun 2025. Lalang menambahkan, pengaduan itu disampaikan sesuai arahan dari Ketua Umum Relawan Alap-Alap Jokowi.
Ia menyebut laporan terhadap Roy Suryo CS memuat materi yang sama, yakni dugaan penghasutan dan pencemaran nama baik terhadap Joko Widodo. Bukti-bukti yang kami serahkan berupa beberapa flash disk dan data yang diambil dari media sosial, termasuk dari UGM dan kediaman Jokowi, ucapnya. Kendati demikian, meski dilaporkan ke polisi, pakar telematika Roy Suryo mengatakan dirinya percaya diri buktikan di pengadilan ijazah palsu Jokowi. Oh siap, sangat siap, tentu dengan pengadilan yang fair. Jangan sampai kemudian nanti malah diarah-arahkan ke sisi yang lain. Kemudian, tidak perlu membuktikan ijazahnya. Ini hanya soal pencemaran nama baik. Nah, itu lain lagi, kata Roy Suryo. Roy Suryo juga berharap proses hukum berlangsung juga secara fair. Jangan hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Kita saksikan, dan masyarakat mohon juga mengawal proses ini sebaik-baiknya. Jangan sampai ada proses-proses seperti yang terjadi pada Gus Nur dan Bambang Tri, imbuhnya. Selain itu ia juga berharap Presiden Prabowo Subianto tidak membiarkan anak-anak bangsanya diadu domba. Oleh karena persoalan-persoalan yang tidak jelas sekali, kita hanya berdoa kepada Tuhan Yang Kuasa, dan terima kasih atas dukungan masyarakat, tutupnya. Ijazahnya dituduh palsu. Jokowi merasa terhina, saya direndahkan serendah-rendahnya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkap apa yang dirasakannya selama ini imbas adanya tudingan ijazah palsu. Hingga saat ini juga masih banyak pihak yang mendesak bukti sah atau tidaknya ijazah Jokowi tersebut. Jokowi pun menegaskan bahwa ijazahnya bukanlah objek penelitian. Selama ini Jokowi merasa terhina dengan adanya tuduhan ijazah palsu ini. Bahkan Jokowi juga merasa direndahkan serendah-rendahnya. Ini kan bukan objek penelitian. Ini sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya, kata Jokowi. Diketahui tuduhan ijazah palsu ini telah Jokowi laporkan ke Polda Metro Jaya pada Rabu tanggal 30 April tahun 2025 lalu. Kini Jokowi menyerahkan sepenuhnya perkara dugaan ijazah palsu ke penegak hukum. Jokowi menyebut melalui proses hukum ini, keaslian ijazahnya akan dibuktikan. Semua pihak juga bisa ikut melihat bagaimana perkara dugaan ijazah palsu Jokowi berproses di pengadilan. Jokowi berharap kasus ini nantinya bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Nanti bisa dibuktikan lewat proses hukum. Kita lihat proses di pengadilan seperti apa. Nanti akan menjadi pembelajaran bagi kita semua, terang Jokowi. Roy Suryo ingin ijazah Jokowi diperiksa di lab Singapura. Salah satu tokoh yang turut menuding bahwa ijazah Jokowi palsu adalah pakar telematika, Roy Suryo. Bahkan kini Roy Suryo meminta agar ijazah Presiden ke-7 RI itu diuji di laboratorium di Singapura. Hal ini diungkapkan Roy usai kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan kesiapan pihaknya untuk ijazah Jokowi diperiksa di laboratorium forensik. Roy menilai, pemeriksaan ijazah Jokowi ini harus dilakukan di laboratorium forensik yang netral dan independen. Mungkin Singapura, karena apa? Karena Pak Risman, Hasiholan Sianipar, yang bilang jangan mau diperiksa oleh laboratorium internal di sini gitu. Karena dalam kasus Jessica, kasus pembunuhan kopi sianida, kata dia gitu. Itu direkayasa buktinya, kata Roy, dalam video wawancara yang tayang di kanal YouTube Tribun News, Sabtu tanggal 3 Mei tahun 2025. Roy menambahkan, tim hukum Jokowi bisa juga menghadirkan ahli forensik yang lain. Menurut Roy, nantinya kedua belah pihak bisa mengadu ilmu. Kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara mengungkap selama ini Jokowi menyimpan ijazahnya dari SD, SMP, SMA hingga S1 dengan kondisi tak dilaminasi, sehingga bisa memudahkan untuk diuji secara digital forensik. Dan bagusnya semua tidak ada yang dilaminating. Jadi bisa diperiksa secara laboratorium forensik, digital forensik, silakan. Itu karena terbuka, tidak dilaminating, kata Rifai saat wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra dalam wawancara eksklusif dalam program Ngobrol Bareng Cak Feby, Ngocak. Feby, yang berlangsung di studio Tribun News, Jakarta, Kamis tanggal 1 Mei tahun 2025. Rismon Sianipar bertemu Rizik. Di sisi lain, beredar luas di media sosial foto dan video pertemuan sejumlah orang dengan Habib Rizik Syihab.
Di antaranya Rismon Sianipar dan juga ada oknum purnawirawan TNI yang turut mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari Wapres RI dari sejumlah foto dan video yang tersebar di media sosial. Satu di antaranya diunggah akun YouTube Langkahanis. Habib Rizik Syihab bersama Dr. Rismon Sianipar dalam diskusi di Petamburan, Jakarta Pusat pada Senin, tanggal 5 Mei tahun 2025, demikian narasi unggahan. Di Petamburan, Habib Rizik Syihab duduk dikelilingi para aktivis, intelektual, dan sejumlah purnawirawan TNI. Tangannya berpegangan erat dengan Dr. Rismon Sianipar. Judul video yang diunggah akun YouTube Langkahanis pada Senin tanggal 5 Mei tahun 2025 itu ialah dukungan Habib Rizik untuk Dr. Rismon Sianipar. Polisi wajib dukung mengusut pelaku ijazah palsu. Dalam video terlihat Habib Rizik memberikan dukungan tanpa ragu kepada Rismon Sianipar dan kawan-kawan. Saya cermati, apa yang dilakukan Bang Rismon dan kawan-kawan sudah betul. Penelitian ilmiah, itu jalan yang benar, ujarnya lantang. Habib Rizik menegaskan, jika ijazah itu asli, maka pengadilan adalah tempat paling terhormat untuk membuktikannya. Jika sebaliknya, hukum harus ditegakkan. Kalau asli, buktikan di pengadilan. Kalau palsu, pelaku harus dihukum, tegasnya. Ia menyebut laporan balik terhadap Rismon sebagai kekanak-kanakan dan meminta Kapolda Metro Jaya mengabaikannya. Saya kaget, penelitian ilmiah dikriminalisasi. Itu menunjukkan Jokowi panik, ucap Habib Rizik tajam. Sosok penyebar ijazah Jokowi pertama kali muncul. Mengenai polemik ijazah Jokowi, Roy Suryo tampak tak bisa berkutik lagi. Pasalnya muncul sosok yang menyebar ijazah Jokowi pertama kali di sosial media. Sosok tersebut adalah Dian Sandi. Namun ia menyebut ijazah tersebut tidak berasal dari Jokowi langsung. Hal inilah yang membuat Roy Suryo diduga menyebarkan hoaks atas analisisnya terhadap ijazah Jokowi yang tersebar itu. Melalui acara Dua Arah Kompas TV, Roy Suryo akhirnya mengakui bahwa ijazah Jokowi yang ia analisis bersumber dari media sosial. Padahal awalnya ia membantah kalau ijazah itu ia peroleh secara online. "Gak, ini sama sekali bukan online," kata Roy Suryo. "Dari mana Mas? Yang ijazah Mas ambil?" tanya kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan. Sempat gelagapan, Roy Suryo pun beralasan kalau ia menyatakan ijazah Jokowi palsu berdasarkan skripsi. "Kan ijazah kita pastikan dari ketika skripsinya itu tidak benar. Berarti ijazahnya pasti tidak benar," kilah Roy Suryo. Yakub Hasibuan pun mencecar sumber ijazah yang dianalisis Roy Suryo, bukan skripsi. "Bukan, Mas kan menganalisa ijazah. Ada fotonya katanya tidak sesuai. Itu dari mana?" tanya Yakub lagi. Akhirnya Roy Suryo pun mengaku bahwa ia mendapatkan foto itu dari media sosial. "Oke, itu tadi dari seseorang yang menuliskan di media sosial, katanya dia mendapatkan langsung dari Pak Jokowi," kata Roy Suryo yakin. Tak hanya itu saja, Roy Suryo juga akan mengorbankan pemilik akun itu jika terbukti hasil analisanya tidak benar. Padahal yang menyatakan ijazah itu palsu adalah dirinya dan rekan-rekannya. Kalau ternyata itu yang kemarin dianalisis juga oleh saya dan Dr. Rismon itu tidak benar, orang itu yang pernah memposting, yang katanya asli itu, katanya dia dapat dari Pak Jokowi itu. Penyebar hoaksnya dia, katanya dengan semangat. Tapi yang menganalisa seakan anak itu palsu, siapa Mas? Cecar Yakub lagi. Meski mengaku pihaknya yang mengatakan palsu, namun Roy Suryo tetap tak mau disalahkan. "Loh kita, karena kalau itu palsu berarti yang disebar hoaks itu palsu kan? Gak ada yang salah," katanya sambil tertawa. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.